jika anak-anaknya sudah tidak mengenal Allah dan jauh dari Allah, maka siap-siap dia akan menjadi musuh kita nanti pada akhirat. Dia akan berhujah di hadapan Allah, akan menyeret kita sama-sama dengan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan dari awal, alhamdulillah, dari mulai memberikan nama yang baik sampai pada hari diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah, kali ini saya akan upload tausiah dari Ustadz Irwansyah pada acara tasyakuran akikah Muhammad Zaihan Asyauqi, putra dari Bapak Muhammad Taufik dan Ibu Sri Batiningsi. Mudah-mudahan tausiah ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita doakan semoga Ananda Muhammad Zaihan Asyauqi menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan. Tali apa ini Bu? Tarik-tarik. Keinjak itu linya. Makasih ya. Hati-hati ya. Ibu nih. Ini tali apa? Oh ini. Baju ibu. Baju talinya. Diikat aja dulu. Kepanjangan. Semoga dengan hadir dan datangnya kita Oh iya. yang saya muliakan sekalian, undangan yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan pada kesempatan ini sebelum ditutup dengan doa sedikit mau'izah hasanah akan saya sampaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Al-Kahfi ayat 46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun. Kata Allah, harta dan anak itu hanyalah hiasan hidup dunia. Amalan-amalan yang kekal bagi soleh itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai bentuk pahala dan lebih baik menjadikan sebagai harapan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dunia ini ada dua hal yang paling yang pertama dia adalah keluarga kita. Yang kedua dia adalah harta kita. Keluarga adalah orang yang seakrab serumah dengan kita, yang setiap hari ketika kita bangun tidur kita berinteraksi dengan mereka. Alangkah besar sekali perhatian kita terhadap keluarga kita, apalagi terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang yang tidak ada pun tidak ada adakan, dan saya kita dari mulai kesehatannya, pendidikannya. Kadang-kadang ada sedikit di antara kita yang mengupayakan anak kita sampai dapat gelar S1, S2, kuliah ke luar negeri. Kalau nggak ada uang,
Ya kalau belum utang. Itulah besar perhatian kita kepada keluarga. Demikian pula dengan harta. Harta kita kumpulkan seperak demi seperak sehingga bisa membeli sebidang tanah, kebun, sawah, ladang. Kita urus suratnya dari KJB-nya, suratnya biar sah menjadi milik kita, bukan milik orang lain. Tapi ketahuilah kata Allah, yang waktu kita terkuras terhadap dua hal ini, kata Allah, keluarga dan harta itu hanya sebatas hiasan saja. Yang namanya hiasan itu hanya untuk memperindah. Kalau kita datang ke majelis, acara-acara umum, kita pakai jam tangan, pakai diwang, pakai kalung, pakai tos, pakai gelang. Ini hanya hiasan, hanya untuk memperindah. Tidak apa-apa itu, boleh. Lalu yang namanya hiasan itu dipakai sebentar. Ini ntar kita pulang, jam kita lepasin, jilbab yang kayu bagus kita lepas, baju yang bagus kan tidak mudah sekarang, ya kan? Ada bolongnya lagi kata ibu ini tadi. Ya, ya. Ya itulah namanya hidupnya, biasa. Ini tidak lebih dari itu. Karena itu kata Nabi, yatba'ul maita ba'da mauti thalathatu. Yang ngikutin mayat nanti sudah dia meninggal dunia ketiga. Keluarganya, hartanya, amanahnya. Ini harta dan anak ini, keluarga ini akan kembali pulang. Hanya satu yang tetap bersamanya, dia adalah memang kalau orang meninggal ada yang mau ngikut ke yang lahat. Kalau kita lihat itu ditabrak di jalan, kita memegang hati-hati, bukan bau busuk. Bangkai manusia itu jauh lebih tinggal kembali pulang. Suami tersayang jika kita meninggal, tidak mau suami kembali. Padahal ketika masih hidup, kaulah bulan, kaulah bintang. Lautan akan berseberang, gunung akan dapat bentuk kapal di tanjung, dapat seekor kepiting betina. Biar dipinjam, biar digantung, asalkan dapat kita bersama. Janji saya harus mati dan kita mati, emang mau nemani di dalam ada mau. Jadi kalau kita punya anak, kita bimbing, kasih pendidikan, kita arahkan dia yang baik, lalu tiba-tiba dia memilih jalan yang tidak benar, kasih peringatan lagi, terus kasih peringatan. Nah kalau nggak bisa diatur lagi, tinggalin ibu, nggak usah diurus. Kasih pendidikan yang baik, tahu-tahu dia jangan narkoba, ya kan? Masuk dia penjara, ditahan. Bu, anak ibu tuh masuk penjara, ditahan dari kasus narkoba. Anak ibu belum dikasih minum ya? Belum. Masyarakat kita mengutang sana utang sini untuk membebaskan dia dari penjara. Setelah keluar dari penjara, dia tidak bertobat, dia tetap melakukan biar itu terus diurus. Lalu apa yang tetap bersama kita setelah kita tidak ada? Amin soleh kita. Harta juga demikian, kita cari tapi belum dapat. Udah dapat, tahu dipinjam orang, tidak. Makasih. Udah dapat, akhirnya dikeluar. Pusing, siang malam itu dia. Gak usah pusing, serahkan sama Allah. Ya, sibuk aja gitu, gak usah.
Ya. Dan kalau ada keluarga kita tidak benar, harta kita dipinjam Kak, tolong orang, bukain, Kak. dibawa kabur sama orang. Kak, tolong bukain. Kenapa kita harus sibuk? Lebih baik kita sibuk menciptakan ibadah. Allah aja menciptakan hambanya. Ini surga, ini neraka, kata Allah. Aku ingin semua kalian masuk surga, tapi banyak hambanya yang berbuat dosa. Iya, kata Allah. Allah nggak mau musik. Harta dan anak itu hanyalah hiasan. Amalan-amalan yang berkekalan lagi soleh, inilah yang lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai bentuk pahala dan lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan. Kenapa amalan-amalan yang kekal lagi soleh itu sangat penting di sisi Allah? Karena ketahui ibu, setelah alam dunia ini kita memasuki alam yang tidak sama seperti alam yang ada. Di sana nggak ada siang, nggak ada malam. Di akhirat nanti nggak ada siang, nggak ada malam. Yang ada itu gelap dan cahaya. Nggak ada siang dan malam. Di surga aja nggak ada siang dan malam. Kata Imam Qurtubi, di surga itu nggak ada siang dan malam. Hanya waktu pagi dan waktu petang. Bagaimana cara ahli surga mengetahui waktu pagi dan waktu petang? Itu terlihat nanti gorden surga itu tersingkap atau tertutup. Tapi waktu siang dan malam tidak ada. Karena matahari sudah diburuk, bintang-bintang sudah berjatuhan, planet-planet berserakan. Buminya beda dengan bumi sekarang, langitnya pun beda dengan langit sekarang. Dan ingat, waktunya pun udah beda dulu, udah nggak ada jam, nggak ada. Kata Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 47, Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dalam hitungan. Ini Allah yang bilang. Jadi satu hari di akhirat, ya, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jangan main. Kalau ada orang hidup 1000 tahun di dunia ini, itu baru satu hari di akhirat. Orang ninggalin sholat itu ibu, masuk neraka satu buku. Ninggalin sholat satu waktu, masuk neraka satu buku. Berapa itu? Berapa tahun itu satu buku ya Rasulullah? 80 tahun. Jadi satu hari di sisi Allah itu di akhirat 1000 tahun dalam hitungan kita. Nah, sering nggak ada kita yang hidup 1000 tahun. Kita hanya hidup itu sekitar 63 tahun. Ada yang 63 belum di sini? Nggak ada. 25 semua. 17 tahun. Nah, ibu gadis ya 63 tahun. Ya, nih kita hidup nih 63 tahun. 63 tahun. Satu hari satu malam 24. 63 tahun dikali 24 itu jumlahnya 1512. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia ini kalau 63 tahun itu baru 1 jam setengah di akhirat. Dengan main-main 1 jam setengah kita hidup di dunia ini. Karena itu di sana nanti yang dibutuhkan itu bukan harta ibu yang kita kumpul-kumpulin ya. Jadi jangan membawa bekal yang tidak kita butuhkan, jangan ya. Bawa bekal yang kita butuhkan.
Jangan habisin waktu kita cuma hanya hidup kita cuma 1 jam setengah doang. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kita yang 1 jam setengah? Kalau kita masih santai-santai, masih main-main, masih canda-canda, kita nggak tahu kita nungguin satu-satu. Nah, yang kita butuhkan di sana itu kata Allah adalah yang amalan yang kekal lagi soleh. Semua yang soleh-soleh, semua yang soleh-soleh itu yang paling mahal di sana. Kalau punya anak, jadikan anak kita yang soleh. Kan ada kita ini, kita nggak mikir anak gak usah jadi anak yang soleh dah, yang penting anak secakep, bisa dandan cakep, bisa bahasa Inggris, bisa cari kerja, bisa hidup, bisa ngumpul uang, nanti dia kaya hidupnya. Nggak mau jadi dia anak yang soleh. Buktinya mana? Oh, di luar sana. Lihat. Coba malam minggu jam 12 malam, ibu kelayapan. Banyak anak-anak ABG masih naik motor sana kemari, ya kan? Itu anak siapa ya? Semua yang soleh-soleh. Apabila meninggal anak Adam terputus amalnya udah kecuali 3, termasuk salah satu anak yang soleh akan membiarkan bangun dia nggak bisa masuk ke rumah, tidak lupa dia sama semua yang soleh. Karena itu kata Nabi, min sa'adatil mar'il muslim al-jarus soleh. Di antara kebahagiaan seorang muslim itu dia mendapatkan tetangga yang soleh. Semua yang soleh. Ya Allah, kalau kita punya tetangga yang soleh, kita kenal sama dia, nanti di akhirat dia cari kita. Iya. Kadang-kadang kita lihat ya, tetangga kita seorang yang biasa, nggak mau dia merugi, nggak mau dia merugi, nggak mau dia cari musuh, orang baik, tapi ekonominya agak ya. Kadang-kadang kita selalu memandang remeh dengan hal-hal yang seperti ini. Padahal mungkin nanti di akhirat dialah yang akan kasih syafaat buat kita dengan izin Allah. Amin. Kita nggak boleh merugi. Beruntung seseorang itu kalau dia mendapatkan tetangga. Nanti ketika kita minta diangkat saksi di hadapan Allah, kamu benar-benar beriman kepadaku, kata Allah, benar. Siapa saksimu? Ada tetangga. Datanglah tetangga kita yang sering kita ingat, ya, yang sering kita caci maki. Ya. Dan kadang-kadang kalau kita masak kolang itu wanginya biar menyebar kemana-mana, tapi tidak pernah kita antar ke rumah. Oh, itu. Ya, daun pandannya dibanyakin biar wangi ya. Wah, tetangga datang. Dialah nanti yang akan syafaat di hadapan Allah. Ya Allah, itu tetanggaku orang baik. Ya Allah, semakin baiknya kalau dia masak kolang tidak pernah datang ke tempat saya. Termasuk tanda kebahagiaan seorang muslim kalau dia punya tetangga. Ya Allah, kalau kita kena musibah, dia nempel terus ibu kita. Kalau ada apa-apa, ya, tapi kalau kita dapat nikmat, wah, dia doakan kita harus beruntung kamu, ya, luar biasa. Insya Allah kita dapat berapa, aku punya mobil berapa, dia tidak pernah merendahkan kita, dia tidak pernah menghina. Nah, ini semuanya soleh-soleh. Karena itu harus kita persiapkan dari sekarang. Masuk taufik ya, siapkan anak. Jadi anak yang insya Allah jika dibagikan kepada masyarakat, dia akan membawa bendera seluruh keluarganya untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Jadi ada orang-orang itu yang sayang Allah SWT. Ketika dibangkitkan dari masyarakat, tidak merasakan ada yang merasakan.
orang-orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu hari-harinya adalah hal yang bermanfaat, juga mendamaikan orang, semangat tujuan Tuhan. Hidupnya dilewatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untunglah kita mendapatkan keluarga yang dan ini harus kita wujudkan dalam cita-cita kita bersama. Ya. Karena kita akan menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi orang yang dekat dengan Allah, orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah, semua yang menakutkan itu akan dihilangkan rasa takutnya oleh Allah. Nih, Mbak, dikasih nih. Nih, kasih. Menghadapi sesuatu yang sangat kita akan menghadapi sakaratul maut nanti, itu sangat menakutkan, yang paling menakutkan. Jadi insya Allah bila kita orang yang takwa kepada Allah, dihilangkan Allah ya ciri-ciri orang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada perasaan takut dan gelisah, tidak pernah khawatir dengan dunia, tidak pernah cemas. Ini orang istimewa. Kedepannya nanti bagaimana? Oh, itu urusan Allah. Terakhir dia ibadah hanya kepada Allah. Tidak bersedih hati. Baik urusan dunia, urusan Allah. Kita tidak cemas. Hidupnya yang takut dan sayang. Sedikit lagi. Itu Nabi Ibrahim. Ketika selesai membangun Ka'bah, kita ada 3 doa. Yang pertama, ya Allah, terima semua amalan kami. Surah Al-Baqarah 1. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah aku dan anakku Ismail serta seluruh anak cucuku orang yang besar di antara itu doa. Ya, orang besar. Kata Imam Ibnu Katsir, itu istri Nabi Ibrahim itu bukan 2. Ya, yang masyhur itu 2. Yang pertama Siti Hajar, Siti Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Sarah melahirkan Ishak, Hajar melahirkan Ismail. Tapi ternyata kata Ibnu Katsir, istri Nabi Ibrahim itu ada 4. Yang ketiga itu namanya Qanturah binti Yaqtan. Ya. Yang keempat adalah Ajun binti Abi. Nah, yang ketiga ini tahu tadi menurut Profesor Dr. Soleh Yaqub dari Malaysia, ya, atas kajian-kajian mereka yang berpuluh-puluh tahun, Qanturah ini bukan orang Arab. Qanturah ini orang Asia Tenggara. Kampungnya di Campa. Sekarang ini Vietnam. Nah, dari Campa inilah melahirkan Wali Songo termasuk Sunan Ampel. Dari Campa. Dia Jessica. Nah, yang ternyata Qanturah itu hati sekali. Ya. Profesor Dr. Soleh Yaqub ini, beliau ini orangnya orang Melayu. Nah, ciri-ciri keturunannya Ibu, Qanturah ini percikan dari doa Nabi Ibrahim itu, semoga anak cucunya semua muslim. Itu ciri-cirinya, walaupun mereka tidak bertuhan, tapi mereka tidak mau menyembah berhala. Ya, sampailah Sumatera itu keturunan mereka semua. Ya. Orang-orang Melayu itu. Kayak orang Betawi. Orang Betawi ini sejahat-jahatnya orang Betawi itu tidak ada yang menyembah berhala. Biar mereka tidak sholat, tidak menyembah. Ya ini mungkin seperti doa Nabi Ibrahim. Kalau orang Batak ini, orang Mandailing, hati mereka semua menerima Islam. Nah, beda sama orang Jawa. Orang Jawa ini banyak
agamanya itu. Ya, dulu agamanya itu. Kalau kakeknya yang orang Jawa itu, Haji Saka, dia berasal dari India. Nah, orang Jawa ini ada keturunan di India. Dialah yang menyusun aksara Jawa, Anacaraka, itulah Haji Saka. Itu orang-orang hebat sendiri. Dialah yang menyusun aksara Jawa. Anacaraka itu akhirnya dia mengatakan menaikkan ya. Nah, lalu raja-raja itu menikah dengan keturunan Nabi Ibrahim ini, ya. Makanya sebenarnya orang-orang Indonesia ini ada satu baunya dengan Nabi Ibrahim. Yang ketiga doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika min al-ayat. Ya Allah, utuslah seorang rasul di tengah-tengah mereka dari bangsa mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan mereka sunnah, hikmah, hadis dan sebagainya, ya, serta mensucikan mereka. Jadi ketika Nabi Ibrahim mau Ka'bah, itu Nabi sudah minta sama Allah, kita diutuskan seorang rasul yang akan membawa tauhid. Dalam tafsirnya dia adalah Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun baru doa Nabi Ibrahim dikabulkan? Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu kira-kira berapa tahun? Siapa yang tahu? Nah, kita singkat aja ceritanya. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu sekitar kurang 3 tahun. Barulah doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Inilah Nabi yang akan membacakan kitab yang meneruskan panji-panji kita. Dia berjuang hanya sekedar menanamkan akidah la ilaha illallah. Ini pegang sampai mati dan tanamkan ini sampai ke anak cucu kita. Karena itu ketika takluk Baghdad di bawah kekuasaan orang-orang Mongol tahun 1850-an, ya, 1200 Baghdad runtuh. Akhirnya Mongol berkuasa. Tumbanglah kekuasaan Islam di Baghdad. Berdirilah kekhalifahan Turki Utsmani di tahun 1281. Nah, Turki untuk menjaga nilai-nilai tauhid ini, sehingga dia mencari pengganti Baghdad. Ya, lalu dicarilah kawasan Asia Tenggara saat itu sebagai pengganti Baghdad itu adalah kerajaan Fars di Aceh. Ya, saat itu Indonesia ini masih menyembah berhala, masih menyembah setan-setan, sehingga datang gelombang wali pertama sebelum Wali Songo. Itulah Syekh Suwakir. Dia tugasnya menumpas seluruh benda-benda sihir, makhluk-makhluk gaib, menundukkan seluruh sang-hyang di tanah Jawa ini. Ya, Syekh Suwakir yang katanya di Gunung Kidal sana, ya, Jawa Tengah. Ya, masuklah Wali Songo gelombang yang berikutnya. Tujuannya hanya satu, untuk menyebarkan la ilaha illallah. Hati-hati ketika anak-anak sudah tidak mengenal Allah dan jauh dari Allah, kesiap-siap dia akan menjadi musuh kita nanti pada akhirat. Dia akan berhujah di hadapan Allah, akan menyeret kita sama-sama dengan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan dari awal, alhamdulillah, dari mulai memberikan nama yang baik sampai pada hari diakikahkan, nanti suatu saat akan dikitani. Setelah itu nanti sampai dia beranjak dewasa, kita ajarkan dia ilmu agama, ayat-ayat Allah, sehingga dia bisa menjadi manusia yang berdiri, yang berakhlak karimah, yang mulia. Hidupnya dan kita akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat mewujudkan keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Khusus kepada Mas Taufik dan istri, semoga mulai dari sekarang tanamkan nilai-nilai akidah yang baik serta ilmu pengetahuan serta akhlak dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا واكشف كروبنا وتقبل منا حسناتنا تجاوز عنا خطايانا وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع المقربين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعل أولادنا أولاد الصالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين بارك حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita baca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Irwansyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.